Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Saudara-saudara, jumpa kembali di channel Badarus Samsi. Seperti biasa, pada edisi bulan Ramadan kita akan sampaikan kata-kata bermakna baik dari para tokoh, ilmuwan, filosof, ataupun orang-orang yang sukses di dalam kehidupannya. Kali ini satu kata mutiara akan saya petik dari seorang pakar psikologi agama, yaitu William James. William James dalam bukunya The Varieties of Religious Experience, saya menemukan satu paragraf penting di sana yang akan kita bahas pada malam hari ini. Dalam bukunya tersebut, William James mengatakan seperti ini: kejahatan adalah penyakit, dan kekhawatiran terhadap penyakit itu justru memperparah efeknya, yang hanya akan menambah penderitaan. Bahkan, penyesalan dan pertobatan yang merupakan kecenderungan hati orang-orang yang baik bagi agama pikiran yang sehat mungkin hanya merupakan gejolak-gejolak hati berpenyakit yang ingin bersantai-santai. Pertobatan terbaik adalah bangkit dan bertindak demi kebenaran dan melupakan bahwa Anda pernah berhubungan dengan dosa. Saudara-saudara, sebagai pakar psikologi, wajar ketika William James banyak berbicara mengenai jiwa seseorang. Pada konteks paragraf ini, William James ingin menceritakan bahwa ada kasus di mana pasca seseorang melakukan kesalahan, mereka terjebak di dalam penyesalan yang tiada henti. Bahkan di sela-sela penyesalan itu, mereka mengaku bahwa mereka melakukan pertobatan. Padahal menurut William James, pertobatan dikala penyesalan yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak sehat, itu hanya merupakan pertobatan yang semu, yang tidak sehat dan tidak rasional. Akhirnya orang-orang seperti itu justru bisa terjebak kepada perilaku atau tindakan atau bahkan gerak jiwa yang tidak sehat pula. Mari kita bahas satu persatu potongan kalimat dari paragraf yang disampaikan oleh William James ini. Kejahatan adalah penyakit. Tentu kita semua sepakat bahwa tindakan kejahatan itu memang muncul dari pikiran atau bahkan jiwa yang tidak sehat. Apakah karena tekanan atau kebutuhan untuk memenuhi hawa nafsu dan sebagainya. Ketika seseorang mengalami tekanan ingin memenuhi hawa nafsunya, ketika seseorang sudah frustrasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak kunjung terpenuhi, maka terkadang di situ terjadi perbuatan atau tindakan yang jahat. Jadi, kita sepakat bahwa kejahatan itu merupakan penyakit yang harus kita hindari. Kemudian, kekhawatiran terhadap kejahatan justru memperparah dampaknya. Jadi khawatir terhadap kejahatan, khawatir kalau nantinya diri kita menjadi sasaran kejahatan, atau mungkin kekhawatiran bahwa kita akan berbuat jahat, itu akan justru memperparah dampaknya. Jadi jiwa yang sehat dan pikiran yang sehat akan mengubur dalam-dalam kekhawatiran tentang kejahatan itu. Yakinkan bahwa kita adalah orang-orang yang sehat, yang memiliki kesadaran penuh untuk menghindari perbuatan atau tindakan jahat. Kemudian William James menyinggung tentang penyesalan dan pertobatan. Ada sebagian orang yang terlampau serius, bahkan mereka membabi buta di dalam menyesali perbuatan yang telah dia lakukan. Hati-hati bagi mereka yang jarang berbuat jahat, bagi mereka yang menganggap bahwa kejahatan itu adalah penyakit dan bisa merusak harga diri mereka. Terkadang mereka lebih rentan terjebak dalam penyesalan yang tidak kunjung padam, penyesalan yang tiada rasional, yang itu disebut sebagai bentuk dari jiwa yang tidak sehat. Demikian juga pertobatan.
Ada kasus di mana penyesalan yang tiada henti telah mengantarkan seseorang kepada kondisi di mana dia menganggap bahwa agama dapat menjadi obat ketika hatinya telah hancur di dalam penyesalan yang tiada henti. Mereka menganggap bahwa pergi ke gereja, diam di gereja berlama-lama, ataupun juga diam di masjid berlama-lama, diam di pura berlama-lama, atau di wihara yang berlama-lama demi untuk menyesali perbuatannya dan mereka anggap itu bertobat, itu sebetulnya kurang tepat di dalam perspektif jiwa yang sehat. Pertobatan wajib dilakukan, tetapi ingat bahwa pertobatan yang benar bukan kemudian pertobatan yang justru menjebak dan menjerumuskan seseorang yang bersalah kepada penyesalan yang tiada henti. Mungkin mereka selalu merintih, meratapi kesalahan-kesalahan mereka, dan mereka melakukan pertobatan dalam perspektif jiwa yang tidak sehat. Kita mungkin masih ingat ketika Adam sebagai manusia pertama terusir dari surga, maka kemudian di situ diabadikan sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Usaha Adam ketika dia sadar bahwa dirinya salah, dia melakukan pertobatan, meminta ampun kepada Allah, dan kemudian Allah mengampuninya. Tetapi ingat potongan ayat berikutnya, kulnah bitu minha jami'a, pergilah kalian, turunlah kalian keseluruhannya, baik Adam maupun iblis, ke muka bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi pertobatan yang benar itu pertobatan yang diikuti oleh langkah-langkah konstruktif. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun. Mereka yang bertobat mengiringi tobatnya dengan mengikuti petunjuk, mengiringi pertobatannya dengan melakukan tindakan-tindakan yang benar, menegakkan kebenaran, menegakkan kearifan, maka itu merupakan pertobatan yang benar. Bukan kemudian pertobatan yang diiringi dengan rintihan, ratapan yang tiada henti, karena sesungguhnya itu adalah tobat yang kurang sehat, yang tidak tepat di dalam perspektif jiwa yang sehat. Kita lanjutkan. Pertobatan dan penyesalan, kata William James, merupakan kecenderungan hati orang-orang yang baik. Tadi saya sudah mengatakan bahwa orang yang jarang berbuat salah, jarang berbuat jahat, harus lebih waspada ketika suatu saat kehilafannya mengantarkannya untuk berbuat salah. Karena terkadang orang-orang yang jarang berbuat salah itu justru rentan dari penyesalan yang tiada henti. Oleh karena itu tetap sadar, ketika salah, ketika khilaf, cepat perbaiki diri kita dengan sikap, dengan perbuatan yang konstruktif, yang menjunjung tinggi atau menegakkan kebenaran dan kearifan. Nah, apa kata kunci terakhir kata William James? Pertobatan terbaik adalah bangkit dan bertindak demi kebenaran. Ini persis seperti tafsiran terhadap surat Al-Baqarah yang sudah saya bacakan tadi. Kemudian William James melanjutkan, dan melupakan bahwa Anda pernah berhubungan dengan dosa. Ini harus kita garis bawahi, bahwa melupakan bahwa kita pernah berhubungan dengan dosa bukan berarti kita tidak melakukan evaluasi. Tetapi maksud William James di sini adalah jangan kemudian kesalahan dan dosa itu terus mengiringi dan menghantui pikiran kita sehingga kita terjebak di dalam kubangan penyesalan, bahkan frustrasi yang tiada henti, sehingga akan mengantarkan seseorang justru berkubang dan terjebak di dalam keputusasaan. Jadi tetap miliki jiwa yang sehat, pikiran yang sehat dalam kondisi misalnya kita melakukan kesalahan atau bahkan dosa. Tetap optimis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun kepada seluruh hambanya. Terutama pada bulan suci Ramadan ini, pintu ampunan terbuka, selalu terbuka siang dan malam. Gunakan bulan Ramadan untuk senantiasa memperbarui pertobatan kita. Tapi ingat, pertobatan yang benar adalah pertobatan yang diiringi dengan sikap, perbuatan atau tindakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran
sembari melupakan tindakan-tindakan dan perbuatan dosa di masa lalu. Dalam arti, kita tidak ingin melakukan kesalahan dan dosa pada masa yang akan datang. Cukup singkat tafsiran terhadap pernyataan William James ini. Saya rasa ini bisa berlaku untuk semua orang karena prinsip-prinsip kejiwaan, kondisi kejiwaan yang disampaikan oleh William James ini, saya rasa ini bersifat universal. Oleh karena itu saya memilih paragraf William James ini untuk disampaikan sebagai bagian dari Mutiara Ramadan. Saudara-saudara, semoga paragraf yang kita petik dari William James tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri. Simak terus channel Badur Samsi untuk mendengarkan kata-kata mutiara dari tokoh-tokoh lainnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.